Shalom anak-anakku terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan Bu Yunita. Kali ini kita akan membahas tentang aneka benda di sekitarku dan wujud benda. Kita mau membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual. Ya anak-anakku, kita akan membahas yang pertama dulu ya, aneka benda di sekitarku. Benda-benda di sekitar kita dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti kertas digunakan untuk menulis, kaca digunakan untuk bercermin, dan lain-lain. Benda dari plastik. Alat-alat rumah tangga banyak menggunakan bahan plastik karena plastik murah dan tahan lama. Plastik tidak dapat menghantarkan panas dan listrik, contohnya ember, payung, dan lain-lain. Lalu kita lanjut benda dari kertas. Kertas terbuat dari kayu. Kulit kayu dihancurkan terlebih dahulu, lalu diolah menjadi kertas. Kertas sangat praktis dan mudah dibawa. Jadi kalian kalau menulis itu menggunakan kertas juga ya anak-anak. Lalu benda dari kaca. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Contohnya kacamata, akuarium, dan jendela. Masih tetap berlanjut ya anak-anak. Kita mau belajar benda dari logam. Alat-alat rumah tangga dapat terbuat dari logam. Karena ada yang tahu? Iya, logam dapat dibentuk kuat dan penghantar panas yang baik. Contohnya, benda yang terbuat dari logam yaitu pagar rumah, sendok makan, kerangka mobil. Nah, pasti kalian tahu ya. Brem, 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 brem. Yuk, kita lanjut lagi ke wujud benda dan sifatnya. Anak-anak, benda-benda di sekitar kita ternyata dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud zat, yaitu yang pertama kita ketahui dulu yaitu 1. Zat padat. Sifat dari zat padat antara lain benda padat tidak berubah jika dipindahkan. Jadi misal bentuknya dia kotak, dipindahkan akan bentuknya juga kotak. Lalu benda padat memiliki berat. Nah, beratnya pasti juga sama ketika dipindahkan. Lalu yang ketiga, benda padat dapat diubah bentuknya. Sekarang kita ke zat cair ya anak-anak. Zat cair ini memiliki sifat antara lain. Yang pertama, bentuknya tidak tetap, berubah sesuai wadahnya. Kalian tahu ketika air minum kalian ditaruh di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Tetapi ketika air minum kalian ditaruh di tempat botol minum kalian,
maka bentuknya seperti tempat botol minum kalian. Lalu permukaannya selalu datar, volumenya tetap, dan dapat mengalir ke tempat tinggi ke tempat yang rendah. Zat cair pun juga menekan ke segala arah dan bisa meresap melalui celah-celah kecil. Untuk catatan ya anak-anak, bahwa kapilaritas adalah naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Bu Yun ulang sekali lagi. Kapilaritas apa anak-anak? Iya, sip. Naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Bu Yun lanjutkan lagi ya anak-anak untuk yang ketiga, yaitu zat gas. Zat gas, bentuk dan volume gas selalu berubah karena adanya gaya tarik-menarik antara partikel gas yang sangat lemah. Sifat-sifat dari gas antara lain memiliki tekanan, menempati ruang, bentuk dan wadahnya selalu berubah-ubah sesuai wadahnya. Jadi ini hampir sama dengan zat cair. Partikel bergerak bebas ke segala arah. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh wujud benda. Bisa kalian lihat perbedaannya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang atas itu adalah benda padat, seperti lemari, pensil, kursi, meja, dan tangga itu adalah benda padat. Yang tengah itu adalah benda cair. Nah, itu adalah jus, ada tempat minum yang isinya air, ada minyak, ada ember yang isinya air. Bisa ya dilihat perbedaannya, bahwa benda cair itu memiliki sifat apa tadi anak-anak? Menempati tempatnya sesuai wadahnya ya, bentuknya sesuai wadahnya. Kalau itu ada bentuknya ember, jadi ya bentuknya seperti ember. Lalu yang ketiga adalah benda gas. Benda gas contohnya apa anak-anak? Balon gas, balon udara, atau ketika kalian berenang tetapi belum bisa berenang, menggunakan apa? Ban renang. Itu juga perwujudan dari wujud benda berbentuk gas. Gitu ya anak-anakku. Apakah dari materi ini anak-anak cukup jelas? Nah, anak-anak pasti cukup jelas ya. Kalau tidak jelas, bisa japri Bu Yunita. Jangan sungkan-sungkan untuk menjapri Bu Yunita. Oke anak-anak. Anak-anakku sekalian, ketika kalian sudah paham dan mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan, saatnya anak-anak untuk berlatih, untuk mengerjakan latihan ini ya. Yang pertama adalah bahan pembentuk benda, yaitu ada 3 tadi. Apa saja? Setelah itu kalian bisa menyebutkan sifat bahannya ya. Setelah itu contoh bendanya, biar untuk kalian bisa paham dan mengerti. Lalu untuk soal yang kedua, anak-anak bisa mengelompokkan manakah benda cair, gas, dan padat dari benda-benda yang sudah tertera di soal ini. Nah, anak-anak bisa mengerjakan di buku tugas nomor 1 ya anak-anak.
Untuk mengerjakannya, anak-anak tidak perlu tergesa-gesa, tetapi dipahami terlebih dahulu. Setelah itu, anak-anak mengerjakan dengan baik. Ya, anak-anakku sekalian, Buyun berharap anak-anak dalam pembelajaran hari ini anak-anak bisa paham dan bisa mengerti tentang materi aneka benda di sekitarku dan wujud benda. Semoga anak-anak bisa selalu paham dan selalu tetap semangat dalam pembelajaran ya anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. See you.